Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Masya Allah, Kaisam pagi hari udah ada di luar. Kaisam tadi beli fancy ya. Ya Kaisam tuh kalau pagi tuh makan singkong cuy. Kemarin lupa beli, jadi pagi-pagi Kaisam pergi ke pasar. Masya Allah, pasar Hongkong udah kayak pasar Indonesia cuy. Subuh-subuh udah banyak orang. Gimana kabar kalian, sehat? Puasa kelima hari, Masya Allah. Semoga kita selalu dikuatkan lahir batinnya ya cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi sakit tentunya Allah sehatkan teman Kaisam, yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur teman Kaisam yang orang tuanya di rumah lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan ya. Yang lagi sedih jangan sedih aja. Oke, pagi-pagi Kaisam mau ngerumpi apa? Oke cuy, aduh banyak ya laporan ke Kayati Sam nih Bu. Kamu dilaporin ke Kayati Sam nih banyak-banyak ya. Menurut Kaisam gimana sih sudut pandang Kayati Sam yang mbak-mbak Indonesia ya, pekerja migran yang minta-minta dengan alasan memelas mengharapkan $10 sampai $20 belas kasihan kita. Gimana sih menurut Kayati Sam? Oke cuy, jadi ya cuy ya, banyak nih di daerah City One nih di situ ya. Mungkin ibunya mendengar video Kayati Sam ini sebagai teguran ya Bu ya. Kalau misalkan modusnya ibu sudah ketahuan, yang jadi khawatirnya nanti dia pindah lagi ke lokasi mana gitu kan, jauh di sini. Ngemisnya pindah di North Point atau di mana, di daerah lain itu Junwan. Nah ini posisinya di City One ya. Sebenarnya Kayati Sam mendapatkan video ini tuh udah 2 minggu yang lalu, cuma Kayati Sam nggak gubris karena baru 1 orang ya yang laporan. Terus ini ada lagi Kayati Sam ceritanya tuh kemarin. Iya kenapa mak? Ya kan mama kalau gosip sama Kaisam tuh, Kaisam dengerin saya. Iya kenapa? Ya, jadi ceritanya kemarin itu dia di City One, pas nyebrang dia ketemu sama ibu-ibunya pakai masker. Iya kan nggak mungkin banget kalau misalkan dia nggak mau ngemis gitu ya, dia nggak mungkin nggak pakai masker. Ada nggak sih orang yang minta duit nggak pakai masker? Pastinya kalau dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak benar, dia pasti akan menutup identitasnya semaksimal dia bisa. Pakai masker, pakai kerudung, ya kan, pakaian, terus dia ini memelas. Mbak, iya Bu, kenapa? Ya kan, dia kan targetnya yang lebih muda dari dia ya, supaya iba kita ini keluar gitu. Mbak, saya puasa hari ini. Iya Bu, terus kenapa? Saya cuma punya uang $12, saya mau beli makan. Jadi si pekerja migran ini tuh karena kasihan ya, karena puasa kan, memberikan makan orang puasa adalah ibadah. Tapi yang diberikannya ini bukan salah satu syarat yang harus kita sodakoin nggak sih, ya kan? Kaisam kalau ngasih yang nggak usah ngeliat orang. Iya, tapi kita lihat dulu nih, kan? Kita memberi itu ya memang kita lillahi ta'ala, tapi kita pun harus mendidik nih. Dia di sini pekerja migran, kita jangan biasakan orang-orang untuk meminta seperti ini cuy. Bayangkan ya, kalau misalkan kita selalu menanamkan dalam pikiran kita, cuma $10 kok, nggak membuat kita miskin juga. Bayangkan kalau misalkan dia dalam 1 hari bisa mendapatkan 20, 30, apa enggak 300.000, sama aja part time ya Kaisam ya. Bukan masalah part time-nya. Nah kenapa kalau misalnya di Indonesia tuh orang minta-minta tuh lebih kaya dari kita, ya kan? Karena menjual kesedihan, menjual iba gitu kan. Apalagi nih yang harus dilakukan ya, otak-otak gimana caranya mendapatkan uang. Akhirnya apa? Ya udah Bu, ayo Bu, kita ke toko Indo beli makan. Pikirnya si pekerja migran ini orang dia butuh makan. Ya sudah, kita geret aja yuk ke toko Indo, milih sepuasnya. Wis, Masya Allah, orang kaya ini bawa-bawa ibunya ke toko Indo. Nanti kalau ambilnya nasi, kopi, apa, nggak apa-apa Kaisam, saya bahagia kan puasa. Iya kan. Tapi sayangnya lagi-lagi dia ini sebenarnya tidak membutuhkan makanan. Yang dia butuhkan adalah hepeng, tweet, money. Akhirnya apa? Nggak usah ke toko Indo, padahal toko Indonya deket tuh di situ. Nggak usah, ibu cuma minta $10 aja. Ini kayak modus-modusnya ini yang mabok-mabok di pasar tuh. Lah ya mau iman isap mana? $10 aja deh, ya kan? Nah, pikirnya pekerja migran ya. Coba cari dulu $10 kali aja ada receh ya kan. Namanya orang kaya kan nggak ada receh ya cuy ya. Pas dibuka dompetnya,
adanya 20. Ya dikasihlah 20 dolar cuy. Nah setelah dikasih 20 dolar, ya udah bu, nih 20 dolar, nggak ada 10 dolarnya, ibu beli makan ya, sehat-sehat ya bu ya, puasanya lancar-lancar. Weh, kita kan basa-basi kan ada ya cuy ya. Akhirnya si ibu itu, terima kasih deh, itu orang Indonesia, orang pakai bahasa Indonesia. Apakah dia pekerja migran? Jelas ya kan, orang yang datang ke Hong Kong itu pasti pakai visa domestic helper. Apakah dia punya majikan? Ya maybe. Nggak mungkin banget kalau ibu-ibu kayak gini itu berkeliaran setiap kita libur kerja aja. Berarti kan apa? Berarti dia kan punya ini, apa namanya? Punya kerja. Setelah si pekerja migran ini melangkah 10, tuk 10. Wah, nggak tahu ya cuy ya. Pengen nengok ini kepala, nengok set, melihat ibu-ibu itu minta lagi sama orang. Jadi 20 dolar yang kita kasih itu, wah dasar pengemis itu. Jadi mudorot tuh 20 dolar ya kan. Ya kan Kaisa bilang kalau satu orang 20, misalkan 10 dolar kan kita kayaknya tuh receh 10 dolar. Inilah kadang pekerja migran ini apa namanya sedikit agak somso nih, 2 dolar aja ini dikirainnya ini ya cuma receh. Padahal tahu nggak 2 dolar kalau dirupiahkan itu dapat kopi saset itu 2 biji itu di warung Indonesia. Ya kan? Kita itu sudah lupa tidak menghargai uang sekecil itu. Padahal untuk mencari uang itu, ya kan, kita harus ngosek WC setiap paginya. Kita ini di sini itu bekerja sama, cuy, ya kan? Cuma cara kita berbeda untuk bekerjanya. Ada yang santuy kayak Sam nih, biasa aja gitu kan, mengandalkan gaji alhamdulillah, iya nggak? Nah, terus setelah itu bukan kejadian itu aja, laporan masuk lagi, Kaisam, apalagi lihat video ini, ya kan? Jadi ceritanya video ya cuy. Nih kayak gini nih, dia itu video dari video ibu-ibunya itu ya yang pakai masker ya, pakai kerudung lagi. Terus tapi dia ngumpet lagi di tembok gitu. Jadi dia cuma curi-curi ambil video buat dikirim ke Kayat Hisam. Kenapa kamu videoin apa itu? Sampai di zoom Kayat Hisam itu ya. Ceritanya si pekerja migran ini kesel sama ibu ini. Kenapa Kayat Hisam kesel? Karena dia ini selalu acting nemuin dia itu 2 kali. Libur pertama dia alasannya sakit perut, ya kan? Libur kedua dia alasannya pusing pengen beli obat di apotek. Ibunya salah, datengin pekerja migran yang sama. Ini sial banget, kalian jodoh mungkin ya. Pertama libur ya dari Minggu, ibu itu tuh, Dek, saya sakit perut, Dek, saya pengen beli obat, Dek, ada nggak 10 dolar? Kita ini kan, oh ya bu, sakit perut ya bu, ya udah bu, nih 10 dolar. Loh bu, masa obat 10 dolar? Jadi dikasihlah tuh 30 dolar. Minggu keduanya datang sakit kepala. Ibu yang sama. Kaisam, saya tuh pengen tegur ya, tapi saya tuh nggak tega ngelihat aktingnya ibu ini terlalu bagus gitu kan. Akhirnya karena saya itu nggak enak juga sama orang tua, jadi akhirnya saya kasih lagi. Inilah orang Indonesia tuh bagus kalau misalnya itu ya. Jadi akhirnya di video karena kesel abis ngasih duit, dia ngumpet tuh di tembok. Dia ambil video mau tunjukin ke Kayat Hisam. Astagfirullahaladzim. Kaisam tegur dong ibu-ibu kayak gitu, ya kan? Nah, iya, modus ini tuh banyak cuy. Ada yang pura-pura ketinggalan uang tiket, ya kan? Patadong, lumayan, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan Kayat Hisam? Oke, kalau misalkan memang ada orang seperti ini, untuk dipercaya atau enggak? Kalau dia pengen makan, kita belikan makanan saja. Ya, kalau dia butuh obat, kita belikan obat. Kalau dia butuh tiket patadong, kita belikan tiketnya saja. Jadi aplikasikan apa yang dia butuh, cuy. Bukan mendidik dia dengan uang, ya kan? Mungkin dia berpikir, ah gampang nih, pekerja migran 10 dolar mah receh, ya kan? Atau si orang ini, pekerja migran yang ngemis-ngemis ini, dia akan berpikir, oh mungkin apa namanya pekerja migran ini banyak duit nih, nggak mungkin banget ngasih 10 dolar, iya kan? Ibu ini tuh udah termasuknya bagus, mintanya 10 dolar. Orang Hong Kong kalau minta-minta cuma 2 dolar, ya kan? Nah, apa nih? Kalau misalkan kalian menemukan orang seperti ini ngomong, Bu, maaf ya Bu, saya nggak ada receh Bu, Ibu butuh apa? Ayo, ya, jangan didik dia dengan memberikan uang, ya. Oke, bisa saja ini adalah modus, ya kan? Apalagi di Hong Kong ya, kalian ngasih pengemis saja say no. Karena pemerintah Hong Kong itu melarang mengemis di Hong Kong. Nah, kalian pekerja migran malu-maluin, kalian ngemis di sini dengan cara menjual iba, menjual kasihan. Ya, Kaisam tidak setuju nih.
tegur ibu ini dengan tidak memberi. Karena apa? Karena dia sudah punya gaji sendiri sama seperti kita. Oke? Latih mental pekerja migran untuk tidak jadi pengemis. Orang Hong Kong aja mendidik warganya untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, karena pengemis itu bukan orang Hong Kong asli. Orang Hong Kong aslinya sudah dijatah sama pemerintah, cuy. Nah, maka dari itu ya, jangan kamu ngasih-ngasih pengemis di luar sana. Kalau misalkan kamu ketahuan Pak Dek, kamu akan ditegur. Ya, didik teman kita ini. Kira-kira ada nggak nih korban sama modus pekerja migran yang ngemis-ngemis ini? Ibu, udah stop, jangan ngemis. Kayak Tisam sudah tahu modus ibu ya. Jadi stop, jangan lagi, minggu depan lagi pindah tempat, pindah lokasi. Kayak Tisam udah nyebut di City One, pindah ke North Point. Awas nih ya warga-warga, waspada nih. Jangan didik teman kita untuk jadi pengemis. Oke? Sepakat nggak? Sepakat kayak Tisam, Masya Allah. Ya udah, gitu aja ya. Mungkin itu aja sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.